Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Kuasa berpikir dan melakukan. Kuasa berpikir dan melakukan. Ayat inti kita Ayub 28 ayat 18. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Sekali lagi, memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Ayub 28 ayat 18. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sempurna, dan dengan demikian itu harus diberi tempat yang paling tinggi dalam pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus.
sebagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus. Setiap makhluk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dikaruniai kuasa yang serupa dengan pencipta, kepribadian, kuasa berpikir dan melakukan. Orang-orang pada siapa kuasa ini dikembangkan adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab, yang merupakan para pemimpin dalam perusahaan dan memengaruhi tabiat. Adalah pekerjaan pendidikan yang benar mengembangkan kekuatan ini untuk mendidik orang-orang muda menjadi para ahli pikir dan bukan hanya sekadar pemantul pikiran orang lain. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang, hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan pernyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat. Gantinya orang-orang lemah yang terdidik, lembaga-lembaga pendidikan akan menghasilkan orang-orang yang kuat berpikir dan bertindak, orang-orang yang adalah tuan dan bukannya budak keadaan, orang-orang yang memiliki pikiran yang luas, pikiran yang jernih, dan keberanian terhadap keyakinan mereka. Pendidikan seperti itu memberi lebih banyak daripada disiplin pikiran, memberi lebih banyak daripada pendidikan jasmani. Itu menguatkan tabiat, sehingga dengan demikian kebenaran dan ketulusan tidak dikorbankan untuk keinginan yang mementingkan diri atau ambisi duniawi. Itu menguatkan pikiran untuk menentang kejahatan. Gantinya nafsu yang berkobar yang menjadi kekuatan untuk membinasakan. Setiap dorongan dan keinginan disesuaikan dengan prinsip-prinsip besar yang benar. Bila mana kesempurnaan tabiatnya direnung-renungkan, pikiran dibarui, maka jiwa dipulihkan kembali ke dalam citra Allah. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalehan, keserupaan dengan Allah adalah tujuan yang harus dicapai. Di hadapan pelajar terbentang suatu jalan yang terus-menerus maju. Ia mempunyai suatu tujuan yang harus dicapai, suatu standar yang harus diraih, yang mencakup segala sesuatu yang baik dan suci serta agung. Ia akan maju secepat dan sejauh mungkin dalam setiap cabang pengetahuan yang benar. Tetapi usaha-usahanya akan diarahkan kepada tujuan yang lebih tinggi daripada yang hanya mementingkan diri dan bersifat sementara, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 13 dan halaman 14. Saudaraku, kesimpulan kita sederhana pagi ini adalah bahwa memiliki hikmat lebih baik daripada mutiara. Kita tahu mutiara itu memiliki harga yang sangat mahal, tetapi memiliki hikmat lebih penting daripada harga mutiara itu. Apa yang dimaksud dengan memiliki hikmat? Memiliki hikmat adalah orang yang dapat berpikir, tetapi dia tidak hanya berpikir, dia tidak hanya berbicara, dia tidak hanya berbicara banyak, tetapi dia melakukan. Jadi di sini yang penting adalah bagaimana kita melakukan. Dan melakukan yang benar adalah memantulkan dari pikiran kita, memantulkan dari apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan atau apa yang kita pelajari tentang Allah. Itu yang paling terpenting. Jadi hikmat yang benar adalah apa yang kita pelajari dari setiap kehidupan kita tentang Allah. Maka itulah yang kita pantulkan. Dan yang kita pantulkan itu adalah yang kita lakukan setiap hari. Jadi sekali lagi sederhananya adalah kita tidak hanya berbicara, tidak hanya berpikir, tapi kita pantulkan, kita lakukan apa yang dapat kita buat yang terbaik. Bagi orang lain di sekitar kita sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dalam pelajaran kita pada hari ini atau pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Biarlah yang dapat menguatkan kami dan hamba doakan semua pendengar audio renungan pagi
di mana saja berada. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami hidup semakin setia. Kami tidak hanya bicara, kami tidak hanya belajar, kami tidak hanya berpikir, tetapi kami dapat melakukan yang terbaik yang dapat kami buat untuk orang lain di sekitar kami sama dengan kami buat untuk Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, tabiat Allah, citra Allah dipulihkan dan dipantulkan kepada orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian kita di dalam rangkaian ibadah online, renungan pagi pada hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.